قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita masih membahas seputar Khabib Ba'alawi kaum muslimin, dan kali ini kita akan mengangkat video dari channel Maisa Al-Fatih, di mana di dalam channel tersebut membahas Bahar Smith kaum muslimin. Kalau lihat video-video dari Bahar Smith, ya, yang katanya Bahar Smith ini keturunan Nabi, yang katanya pimpinan pondok pesantren, yang katanya pendakwah, tapi kok nggak ada video-video dari Bahar yang ketika mengisi kajian itu menyampaikan ilmu, ya, menyampaikan ilmu supaya jamaahnya ini ingat akan negeri akhirat. Yang ada justru malah dawir, caci maki, tantang menantang orang untuk berkelahi. Coba, ya. Apa pantas yang seperti itu disebut sebagai penceramah kaum muslimin? Ya Allah, ya. Sudah banyak video dari Bahar Smith yang saling tantang untuk berkelahi, dan itu pun diupload di media sosial. Coba kaum muslimin, ya. Pantas dai seperti itu kaum muslimin. Saling tantang menantang di media sosial untuk berkelahi. Dai loh kaum muslimin. Kalau preman pasar maklum, ya. Preman pasar, preman terminal, itu maklum, ya. Maklum kalau mereka itu saling tantang menantang di media sosial. Karena mereka orang yang nggak berilmu agama, nggak ngerti adab, nggak ngerti akhlak, ya kan? Tapi ini seorang dai, apalagi katanya cucu Nabi, apalagi pimpinan pondok pesantren, tapi kok di media sosial tantang menantang untuk berkelahi. Allahu Akbar. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Waktu Bahar bin Smith ini ditantang oleh salah seorang yang bernama Andi Rompas, maka Bahar bin Smith ini serius menanggapinya, teman-teman. Bahkan sampai mendatangi, katanya ya, dari pengakuan Bahar bin Smith ini, sampai mendatangi kampungnya Andi Rompas. Oke, coba kita simak videonya. Andi Rompas. Bilang sama dia, Ana udah sampai ke tempat dia tuh di Minahasa. Tuh, Bahar bin Smith ini sudah mengaku, teman-teman, sudah pernah sampai ke tempat dia, Minahasa, di kampungnya Andi Rompas. Suruh dia coba sampai ke tempat Ana di Wonasa, di Manado. Manado? Nak orang potong-potong bala dua apa dia. Bahar itu bilang yang memprovokasi umat muslim, tidak usah pakai provokasi muslim. Nah, ini dia, di Rompas. Tanggapannya seperti itu gampang. Tapi ingat, saya hanya pesan satu, nanti kita selesaikan secara adab setelah. Nah kaum muslimin, itu video saling tantang antara Andi Rompas dan Bahar Smith. Sebenarnya kaum muslimin, kalau kita melihat secara zohir, ya, Andi Rompas ini kan ya kelihatan jelas preman kaum muslimin. Badannya penuh tato. Sementara Bahar Smith, ya pakaiannya juga pakaian bagus lah kaum muslimin, ya, pakai sarung, pakai baju, ya. Andaikan Bahar Smith ini adab akhlaknya baik, orang nggak akan mungkin membela Andi Rompas. Nggak akan mungkin. Karena secara zohir saja sudah menilai Andi Rompas ini ya jelas orang nggak bener. Karena apa? Karena dari zohirnya saja sudah jelas. Tapi karena Bahar Smith ini dikenal dengan jejak digitalnya yang tidak baik, maka ya wajar kalau kemudian orang itu menilai Bahar Smith ini nggak lebih baik daripada Andi Rompas. Harusnya Bahar Smith mikir dengan kondisi yang seperti itu. Ya, kok bisa seorang dai, seorang penceramah, seorang pimpinan pondok pesantren, apalagi berkoar-koar mengaku sebagai zuriat Nabi, ya, kemudian tidak dinilai lebih baik daripada seorang preman. Kalau Andi Rompas itu jelas preman, dari pakaiannya saja, ya, dari kalau bahasa Jawanya prejengannya, ya, badannya penuh tato, kan jelas preman yang seperti itu kaum muslimin. Ya. Jadi memang sangat aneh kalau ada dai, ada penceramah, pimpinan pondok pesantren
ya, dinilai tidak lebih baik daripada seorang preman. Harusnya mikir Bahar Smith di sini kaum muslimin. Dan bahkan menurut kami ya, mikirnya harus lebih dalam lagi, ya. Seseorang itu seperti ini kaum muslimin. Orang kalau dia ngerti agama, ngerti ilmu, tapi kemudian tingkahnya, adabnya, akhlaknya seperti preman, maka dia akan dinilai lebih buruk dari preman. Kalau preman nakal, akhlaknya, adabnya, ya, itu buruk, wajar, karena dia bukan orang yang berilmu. Lah kalau orang yang dinilai berilmu, pimpinan pondok pesantren, dai, penceramah, kemudian kelakuannya seperti preman, maka dia otomatis dicap lebih buruk dari preman. Karena apa? Kalau preman melakukan sebuah keburukan, itu karena kebodohan dia. Ya. Tapi kalau seorang yang dinilai berilmu kemudian melakukan keburukan, itu bukan karena kebodohan, tapi karena dia sengaja melanggar aturan. Dia sengaja mengabaikan ilmu. Makanya dia dinilai lebih buruk daripada preman. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Kan ketika Bahar bin Smith ini teman-teman, ketika ditantang oleh Tengku Qori teman-teman untuk duel secara fisik teman-teman, Bahar bin Smith ini pun sampai mendatanginya teman-teman. Sampai itu heboh teman-teman, sampai heboh rame, sampai polisi, tentara, sampai sibuk untuk mengamankan kedatangan Bahar bin Smith ini agar jangan sampai terjadi duel dengan Tengku Qori teman-teman. Namun yang anehnya, ketika Harry Pras menantang Bahar bin Smith ini teman-teman, malah ditanggapi dengan cara seperti tadi, dengan menunjukkan murid-muridnya yang juga ahli silat untuk menanggapi, untuk meladani Harry Pras. Loh, kenapa? Kenapa? Ketika Bahar bin Smith ini ditantang oleh Tengku Qori, dia langsung terjun ke lapangan. Dan ketika dia ditantang oleh Andi Rompas, dia langsung meladani. Tapi kenapa ketika Harry Pras yang menantang dia, Bahar bin Smith ini malah menyuruh maju terlebih dahulu muridnya? Oh, jadi si Harry Pras itu silat. Jangan lawan anak, lawan murid-murid dulu. Oh, jangan lawan anak, lawan murid-murid saya dulu katanya. Anak nendang dong, gak bisa kalau Jadi jangan lawan anak dulu. jadi jangan lawan Don dulu. Oh iya bener. Jadi jangan lawan Don. Jadi panggilannya Don sekarang ya teman-teman. Kasih lawan anak. Kemarin kalau ente nonton, anak ini digebukin 3 orang gak ada rasanya. Oh iya. Oh, jadi digebukin 3 orang katanya gak ada rasanya. Orang sombong di dalam dunia bela diri ya seperti ini. Anak ini digebukin 3 orang gak ada rasanya. Bahkan seolah-olah dia ini seperti orang yang bijaksana teman-teman. Dia berkata kepada muridnya, gak usah diladani, percuma, gak perlu kita pamer. Nah, seperti ini dia videonya teman-teman. Mari kita simak. Wis. Tuh muridnya Bahar bin Smith. Lawan siapa sih? Ada orang sering bilang itu siapa? Pras. Siapa? Ah, siapa? Oh, Harry Pras. Kalau udah dari guru perintah itu Nggak usah. Buat apa Betul. ngeladenin orang-orang kayak begitu? So bijaksana. Hah? menjajakan guru tidak boleh. Iya, begitu-begitu itu bukan untuk apa namanya? Untuk apa? Bukan untuk dibanggakan apa. Biasa saja. Duel-duel apa segala macam lah. Santai lu di sini. Iya, kelihatan teman-teman. Kelihatan gentarnya ketika Harry Pras menantang Bahar bin Smith ini teman-teman. Tuh kan. Ya. Kalau lihat jejak digital dari Bahar Smith, memang lebih cocok disebut preman dia ini. Bukan pendakwah, bukan pimpinan pondok pesantren, ya. Preman. Ya coba, ya ketika mendatangi Tengku Qori juga kaum muslimin waktu itu, ya saling tantang dengan Tengku Qori, kemudian Bahar Smith mendatangi Tengku Qori di Kresek, ya. Tapi Bahar Smith datangnya bukan sendirian. Bukan sendirian dia itu. Ya, makanya ketika ditantang sama Harry Pras, ya kalau kita lihat videonya itu, dia nyuruh muridnya yang maju. Ya meskipun dia bilang, ya nggak usah dilayani lah. Yang seperti itu bukan untuk dipamer-pamerkan. Tapi ketika ditantang Tengku Qori, dia mendatangi. Tapi nggak sendirian. Itu yang jadi masalah kaum muslimin. Ya coba kalau dia sendirian, berani nggak Bahar Smith kira-kira? Nggak bakal berani. Ya, dia berani itu karena ngajak pasukan. Ngajak mukibinnya, ngajak jongosnya, ya, ngajak bodyguardnya. Coba kalau sendirian Bahar Smith. Ya, kami pernah lihat video dari Bahar Smith pamer jurus. Kemudian direaction sama Harry Pras. Ya, jurusnya jurus ngawur. Ya Allah, Bahar. Ya.
Jadi seperti Bahar ini, ya kalau memang terjun di dunia dakwah, ya lebih baik ceramahnya ya menyampaikan Al-Quran, Sunnah, ya mengajarkan tauhid, ya mengingatkan kaum muslimin, mengingatkan jamaahnya untuk menjauhi kesyirikan, untuk menegakkan sunnah, menjauhi bid'ah. Ya kalau bid'ah mungkin masih subhat lah bagi mereka, ya. Yang jelas mengajak kaum muslimin untuk taat lah, untuk menjauhi kemaksiatan. Jangan justru malah seperti itu. Di sosial media saling tantang. Masa iya dai saling tantang di media sosial? Ya, tantang berkelahi juga ya. Kalau tantang saling adu ilmu ya nggak ada masalah. Ya, saling tantang baca Al-Quran, saling tantang hafalan Al-Quran, hafalan hadis. Itu masih bagus lah. Ya, meskipun untuk pamer-pameran ya masih bagus. Masih bagus kalau saling tantang banyak-banyakan hafalan Al-Quran, hafalan hadis. Tapi kalau tantangan berkelahi, itu kelasnya preman pasar, bukan kelasnya dai. Ya, bukan kelasnya dai seperti itu, bukan levelnya dai. Ya dai kok saling tantang di media sosial, ini gimana? Tapi ya kalau lihat video-video Bahar ya, dia mau tantang apa kalau masalah agama? Mau nantang orang bagus-bagusan bacaan Al-Quran, dia sendiri bacaan Al-Qurannya kacau. Baca Al-Fatihah saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, apalagi mau banyak-banyakan hafalan Al-Quran, hafalan hadis. Baca Al-Fatihah saja ngawur, baca Al-Fatihah saja salah. Ya, ya Allah Bahar. Mungkin itu definisi dari belajar dengan satu Habib yang bodoh. Ya, perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Ya, Habib yang bodohnya itu ya Bahar Smith sendiri. Ya Allah, dan para mukibin kok ya masih manut sama Bahar Smith. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemana akal kalian ya? Ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.